Kasus kematian Imam Mashkur yang dianiaya hingga tewas oleh 3 anggota TNI menimbulkan ragam spekulasi. Salah satunya terkait adanya dugaan bisnis obat ilegal di balik kematian warga Biren Aceh itu. Namun, Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Tamim Tohari mengaku masih mendalami hal tersebut. Sejumlah spekulasi liar muncul terkait kasus penculikan dan penganiayaan oleh 3 anggota TNI yang menyebabkan warga Biren Aceh, Imam Mashkur, tewas. Salah satunya terkait dugaan bisnis obat ilegal jaringan Aceh. Sebab kasus ini bermula saat Imam Mashkur yang diduga penjual obat ilegal berkedok jualan kosmetik diculik dari tokonya di kawasan Ciputat oleh 3 anggota TNI yang menyamar jadi polisi. Dugaan adanya jaringan Aceh dalam kasus kematian Imam Mashkur ini diperkuat oleh pernyataan Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsad Hamdi Bey Anwar. Menurut Kolonel Irsad, 3 anggota TNI yang telah ditetapkan tersangka itu merupakan orang Aceh yang bertugas di Jakarta dan mengetahui aktivitas korban. Latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan terencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Terkait adanya spekulasi liar kasus kematian Imam Mashkur, Kadispen AD Brigjen TNI Hamim Tohari belum bisa berkomentar. Pihaknya masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Kadispen AD pun menegaskan akan mengusut kasus ini dengan transparan. Ini memang yang masih terus kita dalami karena ada beberapa alat bukti yang masih harus kita temukan. Di antaranya adalah handphone korban juga masih belum kita temukan, masih dalam proses pencarian. Artinya kita tidak bisa berspekulasi dengan asumsi-asumsi bahwa ini sudah sekian kali melakukan, tetapi ini akan terus didalami. Termasuk juga mungkin ada masalah-masalah lain yang melatar belakangi kasus ini juga sedang dalam pendalaman, sehingga kita tidak bisa berasumsi dulu, nanti setelah lengkap akan kita sampaikan detailnya kepada publik melalui rekan-rekan media. Dugaan adanya motif lain selain pemerasan di kematian warga Biren Aceh ini disampaikan psikolog forensik Reza Indragiri. Reza melihat ada yang tak lazim dalam aksi dugaan penculikan korban, di mana para korban seolah-olah tidak berusaha menutupi kejahatannya dengan menyebarkan rekaman dan diunggah ke sosial media. Apakah ada kemungkinan bahwa rekaman itu dibikin sedemikian rupa tidak hanya untuk dikirim ke keluarga korban, tapi dikirim ke pihak lain, seolah menjadi bukti bahwa tanda petik kami sudah bekerja dan ini adalah buktinya. Spekulasi kedua, adakah kemungkinan masalah narkoba, penyalahgunaan obatan terlarang juga berlangsung dalam kasus ini? Atau yang ketiga, adakah kemungkinan bahwa 3 orang tersangka ini tak lebih tak kurang adalah eksekutor dalam sebuah kejahatan yang terorganisasi, dalam sebuah bisnis yang menjadikan kejahatan sebagai modusnya? Kalau ini merupakan kejahatan terorganisasi, maka sudah barang tentu penyelidikan dan penyidikan tidak hanya mengincar para eksekutor, tapi juga mencari tahu adakah mastermind-nya atau intellectual dadernya, dan adakah kemungkinan pihak lainnya juga melakukan obstruction of justice. Saat ini polisi telah menetapkan 3 anggota TNI menjadi tersangka, yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Selain anggota TNI, ada juga warga sipil yang menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Pomdam Jaya mengungkap para tersangka menculik dan menganiaya Imam Mashkur karena hanya ingin memeras harta korban. Tim Liputan iNews melaporkan.